saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Saya akan mengambil vaksin dari toolbox yang akan disuntikan kepada Bapak Presiden. Halo guys, kali ini saya ingin menjelaskan kenapa saya terlambat melakukan vaksinasi. Banyak orang bertanya pada saya, kenapa tidak melakukan segera vaksinasi? Sedangkan pemerintah mengebu-ngebu untuk segera pencapaian vaksinasi sebanyak-banyaknya. Ceritanya begini, kebetulan saya sudah pensiun pada umur 56 tahun. Pada saat melaksanakan vaksinasi di berbagai tempat, di lokasi kantor kementerian, mereka hanya dikhususkan kepada kementerian, sehingga saya pun luput dari vaksinasi. Pada saat saya mengikuti pelaksanaan vaksinasi yang dilaksanakan oleh BUMN, di mana berlokasi di Senayan, merupakan gabungan BUMN. Di sana, waktu saya mau mendaftar, ternyata diberlakukan bahwa vaksinasi bagi yang pensiunan hanya diutamakan yang berumur 59 tahun up, sehingga saya pun tidak termasuk. Sedangkan untuk karyawan aktif tidak dibatasi oleh umur. Itu pun saya pun akan tertunda juga. Di berbagai tempat waktu itu juga dibatasi, di puskesmas, di lingkungan kelurahan, kecamatan, semua mau batasin umur dengan 59 tahun up divaksinasi. Sehingga saya mengalami kendala yang semangat tinggi untuk melakukan vaksinasi mulai mengendor. Akhirnya saya pun berdiam diri untuk tidak melakukan vaksinasi. Sampai akhirnya berlarut-larut hingga hampir setahun saya tidak melakukan vaksinasi. Mungkin lebih ya. Terakhir saya mencoba untuk melakukan vaksinasi. Ternyata di sana membatasi diri juga bahwa vaksinasi yang dilaksanakan hanya untuk tahap kedua, sehingga tahap 1 sudah tidak ada. Ini juga membuat kecewa saya, sehingga setiap saya ke tempat lokasi, saya selalu mendapatkan benturan-benturan seperti itu. Dan terakhir kemarin ke puskesmas juga dinyatakan bahwa untuk minggu ini dan 2 minggu yang akan datang diutamakan khusus untuk pelajar. Ini yang membatasi saya untuk tidak melaksanakan vaksinasi. Pada akhirnya dari seorang teman saya mendapatkan informasi bahwa ada dilaksanakan vaksinasi 1 dan 2. Saya pun mencoba untuk datang ke sana. Di sana dijadwalkan bahwa untuk menghindari kerumunan, maka dijadwalkan untuk masing-masing kelurahan dibatasi. Kebetulan kelurahan saya itu dibatasi pada jam 10 sampai jam 11. Saya tidak percaya untuk jadwal tersebut, disiplin pelaksanaannya. Sehingga saya pun datang jam 7 pagi untuk mendaftar. Pada saat saya datang, ternyata sudah ratusan orang berkerumun di sana tanpa mengindahkan prokes, yaitu jaga jarak. Memang banyakkan pakai masker. Apakah mereka yang mau divaksin itu sudah sehat semua tanpa dihinggapin virus? Kita semua tidak tahu. Namun mereka berkerumun, berjajar, rapat, sambil ngobrol, berbaris, mengantri untuk manggil nomor urut. Apakah ini juga tidak membahayakan tertularnya adanya virus COVID ini? Sebetulnya saya ingin menghindari kerumunan-kerumunan tersebut. Namun karena saya mencoba untuk mengikuti vaksinasi, ya mau tidak mau saya harus menjaga jarak di dalam antrian. Saya selalu menghindari kerumunan-kerumunan. Namun itu pun tidak bisa dihindari karena banyak orang selalu mendekat pada saya, ngantri, berbaris, ngobrol seperti itu. Pada akhirnya saya pun mendapatkan antrian pada urut ke-353 mulai jam 7. Dan waktu jam 9 antrian sudah mencapai 800-an. Padahal kota dibatasin pada hari itu. Bisa dibayangkan kalau saya datang jam 10 sampai jam 11, pasti saya tidak dapat
mendapatkan kuota untuk vaksinasi. Ini yang budaya Indonesia yang tidak disiplin. Dan alhamdulillah saya pun melakukan vaksinasi tepat jam 9.06. Dari penyelenggara menyampaikan bahwa HP saya harus selalu aktif karena akan di SMS untuk penerbitan sertifikat vaksin. Dan hingga sekarang sudah mencapai 1 minggu tidak terbit juga sertifikat vaksinnya. Saya mencoba install aplikasi Peduli Lindungi untuk mengecek apakah sertifikat vaksin saya sudah terbit. Ternyata juga belum. Saya mencoba-coba untuk mendaftar di sana vaksinasi. Ternyata di sana menyatakan agar saya melakukan vaksinasi pertama. Karena data saya yang dari Puskesmas tidak dimasukkan, diinput ke Peduli Lindungi. Apakah saya bisa mendapatkan vakum kedua segera? Ya tentu saja bisa dengan menggunakan pendataan dari Peduli Lindung di mana pendaftaran di situ menyatakan agar melaksanakan vaksinasi pertama. Di tempat lain saya bilang saja bahwa saya belum mendapatkan vaksin sehingga saya divaksin pertama lagi. Otomatis saya sudah melaksanakan vaksin kedua pada dalam waktu 1 minggu. Pada 1 bulan berikutnya yang seharusnya saya vaksinasi kedua, akhirnya saya dapat booster karena vaksinasi ketiga. Itu yang harus dipahami sama semua pihak yang melakukan vaksinasi, bahwa hal itu bisa terjadi. Tapi saya tidak akan melakukan karena saya menyadari masih banyak yang membutuhkan vaksin. Orang yang belum divaksinasi masih sangat banyak. Di lingkungan saya banyak orang saya tanya, kenapa belum vaksinasi? Mereka bilang males karena harus berkerumun, ngantri, dan bahkan kalau datang pun belum tentu dapat kuota. Saya merasa bangga pada Bapak Jokowi yang melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah di tempat tersebut seperti di Solo dan Klaten, melakukan door-to-door vaksinasi. Ini yang harusnya harus dilakukan. Banyak orang malas untuk mengantri melakukan vaksinasi. Ya, dengan door-to-door akan terjaring semua masyarakat tervaksinasi. Terima kasih pemerintah yang sangat peduli pada masyarakat untuk melakukan vaksinasi. Semoga terjadi keberhasilan masyarakat Indonesia divaksinasi semuanya sehingga mempunyai kekebalan tubuh terhadap virus. Kita ketahui di Wuhan sudah mengalami 3 gelombang pandemi. Pandemi pertama virus corona 19, yang kedua Delta. Sekarang infonya yang ketiga MU. Jangan sampai di Indonesia terjadi gelombang ketiga. Banyak usaha-usaha yang mengalami kerugian usaha. Teman-teman kita banyak yang bangkrut. Bahkan teman-teman yang mempunyai kos-kosan dan kontrakan pun yang harusnya masih mendapatkan penghasilan. Ternyata para mahasiswa pun diliburkan pada saat pandemi ini. Sehingga kos-kosan kosong, kontrakan juga kosong. Luar biasa efek yang terjadi akibat pandemi. Memang ini bukan hukuman, tapi proses pembelajaran, itu kata orang bijaksana. Semoga semua ini dapat kita tahu. Patih Jayabaya pernah mengatakan ini akan terjadi goro-goro, maka harus kita hadapi dengan eling lan waspada. Eling kepada Tuhan, kita harus selalu berdoa, rajin melaksanakan sholat 5 waktu, dan juga waspada melaksanakan prokes. Sukses vaksinasi Indonesia, sukses pemerintah dan masyarakat menghadapi virus corona. Terima kasih.